para sobatku, welcome back. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue sempet ngepost soal FWB di Instagram gue. Gue mendapat komen itu bener-bener membludak banget komennya. Kalau misalnya kalian belum nge-follow Instagram gue, follow gue di @sizzleism, Twitter gue juga. Banyak banget yang bilang soal rasa kebaperan. So, let's talk about it. Okay, shall we? Alright, sebelum kita ngomongin, gue pengen kasih tahu definisi FWB yang gue maksud di sini adalah friends with benefit, dimana benefitnya itu adalah berhubungan seks atau aktivitas seksual lah ya, nggak melulu penetrasi seks gitu. Yang jelas aktivitas seksual yang dilakukan secara kasual oleh dua orang. Ada kasus di mana friends-nya itu memang mereka sahabatan dari lama, lalu hubungan mereka naik ke level berikutnya yaitu friends with benefit, tapi ada juga mereka yang mulai dari stranger dan akhirnya mereka memutuskan untuk ber-FWB-an gitu. So yeah, it always comes down to aktivitas seksual sih benefitnya ya, bukan masalah finansial ataupun emotional benefit gitu. Rata-rata orang yang melakukan FWB itu adalah untuk hal yang kasual. So yeah, let's keep it di situ ya, definisi FWB yang gue maksud. So sebelum lo melakukan FWB, sebelum lo akhirnya memutuskan untuk melakukan FWB dengan seseorang, please make sure pertama itu tujuan lo untuk melakukan FWB apa. Kenapa FWB instead of pacaran dengan seseorang? So you have to be very clear at the beginning. Lo juga harus tahu resiko, konsekuensinya apa ketika lo ber-FWB-an. Lo juga harus tahu manfaatnya apa, kira-kira plus minusnya itu apa. So sebelum lo memang memutuskan untuk melakukan itu, lo seenggaknya udah tahu gitu kalau misalnya oke, gue melakukan FWB ini karena ABCD gitu. Kenapa sih kok bisa baper ya sama FWB-an kita? Oke, gini, lo tau kan ketika lo dulu belajar kimia, seenggaknya lo paham kalau setiap hal yang ada di bumi ini adalah terbuat dari atom. Jadi kita manusia juga terbuat dari atom. Atom itu terbuat dari apa sih? Atom itu kan terbuat dari susunan energi ya. Nah, jadi kita nih kan sekumpulan atom ya, akhirnya menjadi manusia. So we are made out of energy. Kita punya energi, baik itu positif, negatif, baik ataupun netral, itu tuh ada di dalam tubuh kita gitu. So ketika kita punya energi, kita itu nge-vibrate energi ke orang lain. So kadang tuh ya, kalau misalnya lo temenan sama orang, lo pasti nyari yang memang vibe-nya itu sama kan, yang misalnya sama-sama kayak, oh mereka nyambung sama gue karena vibe-nya itu sama. So yeah, we are always longing for connection. Manusia, mau lo akuin atau tidak, kita selalu pengen koneksi yang sama, selevel yang sama gitu. Kalau misalnya oh itu orang nggak asik nih, itu kan kayak beda level kan di saat itu gitu. Jadi lo kayak nggak nyambung gitu sama dia karena levelnya juga beda. So yeah, we are always longing for connection, we are always looking for that connection. Dan ketika lo memutuskan untuk FWB-an dengan seseorang, itu artinya kan lo sudah mendapatkan seseorang di mana yang kayak oh ini orang nyambung nih. Bisa apapun, nyambung dalam hal seksualitasnya, nyambung dalam fantasinya, nyambung dalam ketika ngobrol gitu. Karena ada FWB orang yang dimana dia seneng dengan orang ini karena nyambung gitu ketika ngobrol gitu. Itu kan udah selevel ya, sefrekuensi gitu. What do you expect gitu? Pasti akan ada yang namanya sharing feelings. Pasti akan adanya nanti kayak koneksinya kok dapet banget ya, gue jadi nyambung gitu. Ketika lo merasa nyambung, of course feelings will be involved, and that's okay, that's a part of being human gitu. Tapi ada juga yang keep in note ya, kalau misalnya koneksi itu nggak selamanya berbalas. Contohnya kayak gini, ketika lo misalnya connect nih ke wifi gitu, ada saat-saat dimana mungkin si wifi-nya ini udah limit device-nya gitu, jadi lo nggak bisa connect masuk lagi ke wifi-nya ini. Akhirnya lo harus connect ke yang lain gitu. Jadi gitu juga dengan manusia gitu. Ada saat-saat dimana mungkin koneksi lo memang nggak berbalas karena mungkin orang itu lagi let's say fokusnya bukan dengan pacaran, fokusnya bukan dengan lo-nya tapi dengan orang lain gitu. So yeah, sometimes it's just happen like that. And I know it sucks untuk punya feeling yang gak berbalas, but what do you expect? Awalnya itu kan lo memang ber-FWB karena untuk kasual gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai tumbuh-tumbuh rasa yang lebih dari kasual, mungkin itu memang salah satu risikonya. Saya keep that in mind gitu.
And then, ketika lo ber-FWB, gue asumsikan lo sudah melakukan hubungan seksual. So, ketika lo berhubungan seksual, secara fisikal, whether you like it or not, kita ketika berhubungan seks dan ketika orgasme, gue udah pernah ngomong ya di video sebelumnya, kalau ketika kita berorgasme, itu kita bakal ngeluarin yang namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin, ini salah satu hormon yang keluar ya, ada hormon-hormon lain yang memang dikeluarkan ketika kita orgasme. Tapi hormon oksitosin ini, memang itu disebut love hormone. So, ketika lo mengeluarkan oksitosin, rasanya tuh lo pengen kayak bonding, pengen mengikat dengan seseorang ini gitu. So, that is totally normal, physical, secara fisik memang hormon itu yang dikeluarin. So mungkin bisa jadi dari situ, dari si hormon oksitosin ini lo merasa kalau oh my god, I love this person so much. Itu wajar banget, namanya juga love hormone, dan itu lo bisa baca lagi di Google. That is one of the natural response dari tubuh lo untuk mengeluarkan oksitosin. Jadi secara nggak langsung memang manusia itu memang selalu mencari-cari koneksi. Secara nggak langsung manusia itu pasti pengen sebuah kenyamanan gitu. So yeah, it is actually okay for you to catch feelings. Tapi again, balik lagi, ada orang yang memang tidak, koneksinya nggak nyambung sama lo, atau memang dia lagi emang nggak fokus untuk meng-create koneksi gitu. Jadi istilahnya koneksi yang lo kasih di-reject sama dia gitu. Oke, sekarang lo udah tahu kenapa kita bisa baper, dan gue pengen ngasih tahu kalian gimana cara menghadapi, how to cope with that feeling. Rasa kebaperan itu gimana sih cara menghadapinya? Alright, sebenarnya ada 3 cara yang udah gue pikirkan gitu ya, matang-matang gitu. Cuman kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silakan komen di bawah. It's okay, nggak apa-apa. Yang pertama, you can feel that feeling. Biar gimana pun kita nggak boleh nge-reject feeling kita sendiri. Jadi let's say let's say gue kasih contoh nih ya. Gue misalnya tertarik dengan Josh. Gue sama si Josh ini, gue lagi FWB-an dan gue tertarik sama dia. And then at the same time gue nge-acknowledge, gue tahu kalau misalnya kita FWB-an ini kasual, dan rasanya kalau misalnya gue catch feeling nggak etis banget ya, gue merasa seperti itu. Jadi gak apa-apa, gue suka sama Josh dan gue rasain feeling itu. I like him, I adore him, I feel very comfortable with him. Jadi gue acknowledge kalau gue punya feeling seperti itu. And then mungkin gue bisa bilang ke Josh, put it on the break gitu ya, sedikit aja kayak break, let's say seminggu atau 2 minggu. Misalnya yang dulu gue ketemu sama dia tiap minggu, gue jadi ngerenggangin sedikit kayak sebulan sekali gitu buat ketemu sama dia. I slowly let go of that feeling gitu. Gue slowly let go feeling bapernya itu. Supaya apa? Supaya gue balik lagi ke niat gue awal ketika FWB dengan Josh, itu adalah gue pengen ini sebagai casual, dan gue pengen ini sebagai rekreasional aja ketika ketemu sama dia gitu. Ketika gue stres ya udah gue ketemu dia, karena kayak he is my drug untuk ketika gue merasa bosan atau gue merasa capek gitu ya. So yeah. Yang kedua, I could let Josh knows how I'm feeling. Jadi gue share feeling gue ke Josh. Depends on how long you've been together with your partner. Mungkin ada saat-saat dimana ketika lo udah setahun atau 2 tahun lebih, pasti kan feelingnya terus tumbuh ya. Nah itu let the person knows kalau I like you, you know, I like you. And then gimana cara kita bisa dealing with each other's feelings gitu. So itu lo bisa ngomong ke pasangan lo soal perasaan lo kayak gimana. I could talk to Josh about it kalau misalnya gue berani untuk ngomong itu ke Josh. Dan gue juga harus prepare for the worst ya, kalau misalnya Josh misalnya ngerasa sorry I don't like you, and gue juga harus merasa that's okay gitu. Mungkin feeling gue emang gak berbalas, and that is okay. Gue harus siap dengan kenyataan itu, mau nggak mau gitu. Dan kalian juga harus seperti itu gitu. So ya, itu yang kedua. Lo bisa mulai let the person knows, and then from there kalian bisa mulai bikin boundaries atau rules yang baru. Let's say kita sama-sama suka satu sama lain. Terus apa? What's next? Apakah lo pengen pacaran, ataukah lo pengen tetap menjadi FWB tapi dengan boundaries yang baru? Up to you. Itu gimana, balik lagi ke kalian ya, gimana kalian.
Cara yang ketiga, kalau misalnya lo nggak berani untuk nge-let go feeling itu, lo nggak mau gitu ya, atau lo juga nggak mau juga untuk nge-catch ngomong masalah itu ke dia, cara yang ketiga adalah hilanglah. Ghosting. Daripada lo meribetkan diri lo, meribetkan hubungan lo, meribetkan orang itu juga, mending ya udah ghosting aja. Ghosting nggak selamanya buruk. Kalau misalnya lo melakukan ghosting itu demi alasan memprotek diri lo, that's okay. That's okay. Kita punya cara beda-beda untuk melindungi diri kita sendiri atau untuk dealing dengan feeling kita sendiri. So mungkin kalau misalnya ghosting memang satu-satunya cara yang paling bagus, yang paling cocok untuk lo, that's okay. Do it. I won't judge. Nobody's gonna judge you. It's okay. But then again, mungkin dari sisi yang lainnya ketika lo ghosting itu bakal jatuhnya negatif ya. Mungkin dia bakal ngerasa, si orang ini bisa jadi ngerasa kayak, kok tuh orang tai banget sih malah nge-ghosting gue. Atau mungkin bisa jadi nih orang ini malah kayak ya udah bodo amat gitu. So again, it depends, okay? So, itu tips dari gue kalau misalnya kalian punya rasa baper, gimana caranya menghadapi rasa baper itu. I really hope this video helps. Kalau misalnya kalian belum nge-follow Instagram gue, silahkan follow karena gue banyak banget ngomongin soal relationship ataupun love ataupun sex. And menurut kalian gimana? Gimana cara kalian menghadapi rasa baper kalian? Share it in the comments down below. I really hope this video helps and I will see you guys in my next video.